Senang sekali Bapak Ibu Saudara-saudara dapat menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Hari ini kita kembali akan memuji memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua sangat rindu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita katakan, jiwaku haus, haus akan kasih. Mari saudara kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan, dalam dan luas maknanya, hamba-Mu tidak dapat menyelami semuanya itu tanpa kuasa Roh Kudus-Mu. Karena itu ketika saat ini kami akan membaca firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang akan membuka hati dan pikiran kami untuk dapat memahami apa kata Tuhan kepada kami saat ini. Bersabdalah Bapa, kami sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang datang kepada kita malam hari ini dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan berkata, Yesus menempatkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menempatkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat,
hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu mereka menghala jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ketika Tuhan hadir, itu tema kita malam ini, saudara-saudara. Ada ungkapan mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Artinya bahwa masalah yang datang itu beruntun alias banyak. Kalau masalah datang beruntun, perasaan kita bagaimana, saudara? Biasa kecewa, biasa juga marah, biasa juga putus asa, macam-macam rasa, saudara. Siapapun bisa kecewa, tidak terkecuali ya termasuk pendeta juga sebenarnya. Dalam pembacaan kita bahwa Petrus dan murid-muridnya ini selama 3 tahun bersama dengan Yesus, saudara. Mereka ini kembali ke pekerjaan mereka semula, jadi nelayan. Mengapa mereka kembali ke pekerjaan mereka semula, saudara? Karena mereka kecewa. Guru mereka mati, guru mereka disalibkan, dan karena itu mereka kembali ke pekerjaan mereka semula. Dalam situasi kekecewaan itu, saudara-saudara, Yesus hadir dengan sapaan. Yesus menyapa mereka, saudara-saudara. Lalu Yesus juga datang memberi perintah, memberi kehangatan kasih persaudaraan kepada mereka. Dan kita melihat bagaimana respon Petrus dan kawan-kawannya ketika mendengar suara Yesus. Mereka, saudara-saudara, melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Mereka mengikuti perintah itu. Lalu apa yang terjadi karena mereka mendengar? Hasil yang luar biasa mereka dapatkan. Dan ini bukan asal cerita, tapi ketika ada jumlah disampaikan, berarti itu fakta, saudara. Berapa ekor ikan? 153. Baru ikannya besar-besar pula. Petrus juga, saudara-saudara, ketika mengetahui bahwa itu Tuhan, dalam ketelanjangan. Mengapa disebutkan di sini, Bapak Ibu, bahwa Petrus saat itu tidak berpakaian? Mau menunjukkan bahwa Tuhan hadir dalam keadaan kita apa adanya. Namun itu pakaian. Dalam situasi apapun ternyata Tuhan bisa hadir, saudara. Petrus tidak berpakaian, lalu dia memakai pakaian, saudara. Datang menjumpai Yesus dengan penuh kehangatan kasih-Nya. Disinilah kita melihat bahwa para murid, saudara-saudara, meninggalkan rasa kecewa ketika mendengar suara Yesus, meninggalkan ketelanjangan diri, lalu dengan semangat yang baru datang bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita, saudara, dalam situasi kita ini, mungkin banyak yang kecewa. Ada yang bapaknya tidak bisa datang berkumpul, tidak usah jauh-jauh, kami lah ya. Kami tidak bisa berkumpul, saudara.
dalam waktu dekat ini karena adanya peraturan dari Menteri Perhubungan. Dan saya tahu bahwa banyak beberapa anggota kita yang jemaat yang begitu. Sama dengan kondisi kami. Yang lain lagi bahwa ada yang dirumahkan. Ada yang kehilangan pekerjaan. Apakah kita kecewa, saudara? Tuhan tahu ketika kita dirumahkan. Tuhan tahu ketika kita di-PHK. Tuhan tahu ketika tunjangan-tunjangan lain tidak dibayarkan dan lain sebagainya. Saudara-saudara, Tuhan ada. Tuhan hadir. Dan Dia datang kepada kita. Dan karena itu, ketika kita dalam kondisi kita yang orang bilang banyak masalah, kita tahu bahwa Dia ada bersama dengan kita, saudara. Dia mengenal kita. Mari, sama seperti murid. Kita berangkat dari kekecewaan, kita memakai baju dari ketelanjangan kita, lalu kita menjumpai Yesus yang datang menyapa kita, kita dengarkan suaranya, maka saat itulah kita akan mengalami sukacita. Sukacita bersama dengan Yesus, karena Dia sungguh hadir, sungguh ada di tengah-tengah kondisi kita saat ini. Saya percaya kita semua mengaminkannya di rumah. Terpujilah Allah yang selalu hadir setiap waktu di dalam kehidupan kita ini. Amin. Kita tahu saudara-saudara bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, juga hadir dalam keluarga kita. Ketika Dia hadir dalam keluarga kita, maka pasti kita akan merasakan sukacita, kebahagiaan. Mari kita katakan, bila Yesus berada di tengah keluarga. Demikianlah hari-hari ini Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau ada di tengah-tengah pergumulan kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa setiap keluhan rintihan anak-anak-Mu senantiasa sampai ke telinga-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau menyahuti setiap rintihan dan keluhan anak-anak-Mu. Dalam tangan Tuhan kami terus berdoa, menyerahkan seluruh warga jemaat-Mu di jemaat Ebenezer Selili ini. Hamba-Mu percaya Engkau mengenal mereka secara pribadi. Kiranya Tuhan akan menilik dalam kehidupan pribadi anak-anak-Mu. Demikian juga dalam keluarga-keluarga anak-anak.
ini Tuhan kami bersuka cita. Kekasih kami yang berniat Tuhan tambahkan 1 tahun lagi usianya. Kami tahu Bapa bahwa 1 menit pun dalam hidup ini kami tidak mampu menambahkannya jikalau bukan Tuhan yang berkenan menambahkan usianya. Syukur kepadamu Tuhan untuk tambahan usia, dan Tuhan memberkati kasih ini dalam rumah tangga, dalam pelayanan kami bersama. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam gangguan kesehatan. Kami tidak akan pernah lelah untuk datang membawa mereka kepadamu ya Tuhan. Kekasih kami Ibu Yuliana Watana, kekasih kami Ibu Purayan Syanifat, neneknya Jora, biarlah Tuhan akan terus menilik keberadaan hidup mereka. Rintihan mereka kami tahu bahwa Tuhan mendengarkan, dan Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kekasih-kekasih kami. Terima kasih ya Tuhan, kami membawa keluarga-keluarga kami semua yang jauh terpisah dengan kami saat ini. Biarlah kami terus yakin Tuhan tetap mempersembahkan kami dalam tangan kasih sayang. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan terus karuniakan hikmat-Mu dalam mengatur kehidupan kami, terlebih dalam penanganan COVID-19 saat ini. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa dimuliakan di dalam setiap rumah tangga anak-anak kami. Kami mengucapkan selamat malam dari gedung gereja Toraja Jemaat yang Tuhan menyertai kita semua.